Aurel 10.2 sudah hadir. Aurel dibagikan live-nya ke teman-temannya 10.2. Aisyah IPA 1 sudah hadir. Karen Karenina sudah hadir. Mana Agis? Araina 10.3 sudah hadir. Akila IPA 6 ya. Akila bertahan sampai 30 menit. Yang sudah hadir boleh menyampaikan pertanyaan. Andini IPS 4, Revan 10.1, Jeong sudah hadir. Satu kasih tahu yang di live-nya dibagikan ke teman-temannya. Nur April Lia IPA 1 sudah hadir. Ya, yang 10.1. Adakah alumni yang sudah bergabung? Alumni SMA 4? Ya, sambil menunggu teman yang lain, mangga yang mau menyampaikan pertanyaan. Alif 10.3 hadir. Angga IPA 6. Rahma IPS 2. Ya, Revan 10.1 hadir ya. Maka silakan yang sudah hadir boleh mengajukan pertanyaan terkait materi agama atau yang lainnya boleh. Maisa 10.1, Ahmad Afan 10.1, Siti Wanda Agustin 10.1 sudah hadir. Alis Al-Ghazali, Putri Raifa sudah hadir. Salsabila 10.1, Deri Pratama 10.1, Nasila IPA 6, Siska udah masuk Siska? Iya, Siska sudah masuk IPA 1.
Widi Indriani 101, Putri Raifa 101, ya Nasila. Ayo bertahan. Ini mana? Wawa Siti Wanda, terima kasih udah ngirim mawarnya. Jipa 101, Grace 101 Ini punya Cahla. sudah hadir. Nulis. Helen IPS 2. Mau pulang? Mau pulang? Oh, dialungkan atuh. Masuk Bu, suara masuk. Nasa IPA 2. Sini, sini. Sini. Bu masuk Bu suaranya. Ahmad 101 sudah hadir. Ahmad mau ada pertanyaan Ahmad? Rido IPS 2. Kita nggak ada ini, ya. Nggak ada internet. Salsabila Putri 101, Arista IPS 1, Rain, terima kasih kiriman mawarnya. Zain 102, Tata udah ngirim mawar, makasih. Mau pulang? Dari hadir ya. Di atas aja yuk, di atas yuk. Baik, sambil menunggu Itu kak teteh, di teteh. teman-teman yang lain masuk, kita akan mulai acara ngobrol malam hari ini. Kita sambil menunggu pertanyaan dari para siswa atau teman rekan sahabat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Baiti hadir ya 18. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang saya cintai, juga para siswa dari MTS, MJ, juga para alumni yang berkenan hadir ya, dan juga rekan-rekan sahabat di mana saja berada.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai malam hari ini Allah masih berikan anugerah nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga malam hari ini kita bisa menyempatkan diri hari dalam agenda rutin setiap malam ya, kita ngobrol bareng dan sedikit ada kajian. Berharap ada tambahan ilmu sebelum masuk waktu tidur. Jam 10 malam kita tidur, ada waktu beberapa menit ya, kita awali dengan kajian malam. Jadi kita gunakan waktu-waktu yang kita miliki hari ini dengan terus mengkaji ilmu. Kenapa? Karena thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, Novia hadir ya. Novia Pratama sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa kita wajib mempelajari cara membaca Al-Quran sebagaimana Rasul? Ya, ada dua kaidah dalam membaca Al-Quran itu. Yang paling awal, kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya ya, artinya tempat keluarnya huruf. Jadi pengucapan huruf itu mengandung makna tertentu. Jadi kalau salah pengucapan itu akan mengubah makna atau arti. Misalkan sin kecil dibaca sin besar gitu ya, itu akan berubah arti. Contohnya kata sakaro dengan syakaro itu berubah arti, berbeda arti. Kalau kata sakaro sin kecil artinya mabuk. Kalau syakaro dengan sin besar artinya bersyukur. Jauh nggak artinya? Ya jauh. Sin kecil artinya mabuk, sin besar artinya bersyukur. Itu sangat bertolak belakang. Maka kalau belajar Al-Quran yang paling dasar adalah Farid, hadis berdua ya, paling dasar itu harus bisa mengucapkan huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya. Ada yang di mulut, ada yang di tenggorokan, ya, ada yang ke hidung, gitu. Ada suara dari hidung. Itu nanti dipelajari. Ada yang lidah nempel ke langit-langit atas atau di gigi, ya, itu akan perlu dilatih oleh kita. Ya, gitu. Jadi kata sa dengan sya dengan tha itu berbeda artinya. Ya, makanya yang paling dasar terus dilatih makhrajnya. Yang kedua, tajwidnya. Karena dalam tajwid akan dipelajari tentang makna yang bacaannya pendek, mana yang bacaannya panjang, mana yang dibacanya jelas, yang dibacanya samar-samar, dibacanya dengung, itu akan dibahas.
Dan itu pun menentukan makna juga. Ya, jadi paling tidak 2 hal dikuasai di dalam membaca Al-Quran. Satu adalah makhrajnya harus benar, makhrajnya. Terus yang kedua dari sisi pembacaannya, ya, dipanjangkan, dipendekkan, didengungkan, dijelas, dan itu mesti dipelajari. Jadi kalau kita asal baca saja, ya gampang. Yang penting sudah tahu huruf Arab itu. Tapi kalau pengen baik membaca Al-Quran, ya kita mesti belajar dulu. Ilmu tajwid kita harus dipelajari terus. Jangan pernah berhenti. Kata Rasulullah gimana? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tidak ada ilmu sebaik Quran, tidak ada. Jadi paling baik kesibukan kita adalah belajar Al-Quran. Kita bacanya saja, baca huruf Al-Quran, dan sekalipun tidak tahu artinya, itu sudah dapat 10 pahala, 10 kebaikan. 1 huruf saja. Kita membaca Al-Quran, ya, itu dapat pahala. Apa keutamaan baca Al-Quran? Wah, itu sangat banyak ya. Dengan membaca Al-Quran tadi kita meraih pahala yang sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Jadi tadi 1 huruf saja. 1 huruf saja itu dapat 10 pahala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja itu ada 19 huruf. Kita baca dengan benar, ya, itu kita mendapatkan 190 pahala. Itu bacanya saja, sekalipun tidak paham. Kalau paham Al-Quran, wah, keutamaan yang kedua dapat ilmu yang melimpah. Quran adalah sumbernya ilmu. Dengan membaca Al-Quran, otak kita penuh dengan ilmu. Keutamaan yang kedua tadi, jadi dengan membaca Al-Quran dan kita memahaminya, itu segudang ilmu masuk ke dalam otak kita. Kenapa Ustadz Hidayat itu sangat cerdas? Otaknya penuh dengan ulumul Quran, dengan ilmu Al-Quran penuh. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Ilmu apa saja ada di Al-Quran? Coba yang mempelajari tentang ilmu geografi. Ya, ilmu geografi, ilmu antariksa, ilmu kelautan, ilmu botani, hewani, ya, ilmu fisika, apalagi ilmu agama, itu syarat dengan ilmu. Makanya ketika Nabi mendidik para sahabat sebagai manusia terbaik di muka bumi, apa yang Rasul ajarkan? Al-Quran. Al-Quran itu sebagai dasar dalam pendidikan Islam. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah
dia berhasil mendidik sahabat menjadi manusia terbaik di muka bumi dan menjadi calon penghuni surga kelak nanti, apa rumusnya? Adalah Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Apa isinya? Oleh Rasul dibuka semuanya, diajarkan. Nah, dan kemudian setelah diajarkan oleh Rasul, para sahabat mempraktekannya dalam kehidupan itu. Tidak sampai pada pemahaman saja, tetapi para sahabat dan Rasulullah itu berupaya untuk mempraktekkan apa yang dia pahami daripada Al-Quran. Nah, baru di situ keutamaan yang ketiga adalah hidup di bawah naungan Al-Quran adalah hidup yang selamat, tidak akan pernah tersesat, akan selamat, tidak akan pernah tersesat. Tidak ada hidup yang penuh dengan masalah. Karena apa? Setiap ada masalah, Al-Quran memberikan solusi yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, pasti ada solusi atas segala permasalahannya. Ya, gitu. Jadi keutamaan yang ketiga, hidup di bawah naungan Al-Quran, hidupnya pasti akan selamat. Di mana? Fid dunya ilal akhirah. Yang keempat, di alam barzah, Al-Quran menjadi penerang. Ya, Al-Quran menjadi penerang, pendamping, sekaligus memberikan syafaat, pertolongan, penerang. Jadi orang-orang yang hidup dalam hidupnya banyak membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, maka ketika di alam barzah ditemani oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan oleh HP. Ya, jadi yang menerangi kita di alam barzah bukan HP kita. Sekalipun HP kita baca setiap hari. Dwi sehari berapa kali buka HP? Apakah HP di akhirat menjadi penolong kita? Keci bapak saya, kata Bu Dwi, ada di bapak. Keci bapak saya. Siapa ya? Peci bapak saya, kata Bu Dewi, ada di bapak. Yang mana ya peci yang mana? Oh iya, baik, pertanyaannya sholat 5 waktu yang ada qobliyahnya sama badiahnya. Baik, ada 2 pendapat tentang sholat sunnah rawatib yang saya praktekkan, yang saya pahami, yang saya praktekkan hari ini beberapa lama. 2 rakaat qobla subuh, ya, 2 rakaat qobla subuh, ba'danya nggak ada. Yang berikutnya 4 rakaat qobla zuhur, itu 2-2 ya, udah 6. Terus 2 rakaat ba'da zuhur, udah 8 ya. Kalau asar
saya tidak melakukannya. Sekalipun ada pendapat ada qobla asar, tapi saya tidak melakukannya. Qobla maghrib saya tidak melakukannya. Yang saya melakukannya adalah ba'da maghrib. Ba'da maghrib dan ba'da isya. Pendapat lain ada juga yang qobla maghrib ada, qobla isya juga ada. Itu silakan. Tapi yang saya lakukan itu adalah qobla subuh, qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, dan ba'da isya. Totalnya berapa? 2, 4, 2, 8, 12 ya. 12 rakaat berarti. Itu yang saya lakukan itu. Ya. Nah, di luar yang itu ada juga yang qobla asar ada. Kalau ba'da asar tidak ada. Itu haram hukumnya. Sholat rawatib setelah asyar. Juga haram hukumnya sholat setelah subuh, itu diharamkan. Tidak ada ba'da subuh dan juga tidak ada ba'da asar. Yaitu terkait sholat rawatib ya. Jadi ada qobliyah, ada ba'diyah. Di totalnya yang saya pakai itu adalah 12 rakaat. Ya gitu. Itu namanya mu'akkad ya, yang mu'akkad, yang kuat. Dan hadir 7B. Ada lagi yang mau disampaikan, Mangga? Ada lagi? Tadi siapa tadi yang bertanya itu? Perbedaan mad jaiz dengan mad wajib ya, itu. Tadi yang nanyakan Putri Raifa ya, kalau mad jaiz itu dari panjangnya 2 sampai 5 harokat. Kalau mad wajib 6 harokat. Hitung tangan aja. Kalau 6 wasama, nah gitu. Sama gitu. Itu mad wajib. Kalau mad jaiz panjangnya 2 sampai 5. Oh, hari ini nggak ke sekolah, tadi sholat di musola samping rumah ya. Insya Allah nanti besok ke sekolah. Tadi ada acara yang nggak bisa ditinggalkan ya. Tadi hanya ngirim belajar online. Saya tadi sama ada tugas yang mesti dikerjakan. Itu barangkali untuk pertanyaan yang masuk. Ada lagi, Mangga, yang mau menyampaikan pertanyaan? Baik, sekarang untuk kajiannya, ya semoga masih bertahan sampai beberapa menit ke depan. Sholat sunnah banyak. Yang paling pokok sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah. Yang paling utama sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, sholat syafar. Kalau lagi perang namanya sholat khauf. Sholat khauf. Yaitu banyak sholat macam-macam sholat sunnah. Alif standby ya. Cara puasa Daud selang sehari. Ya, selang sehari. Kalau pengen dapat petunjuk dari Allah tentang sesuatu hal,
Bisa sholat istikharah, mohon petunjuk kan. Bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat. Silahkan. Ya ingat, tahajud jangan siang-siang ya. Kalau selain yang itu boleh. Sholat witir malam ya, malam sama sholat tahajud itu. Yang siang itu sholat duha, sholat rawatib, ya, sholat safar, perjalanan. Nah, itu banyak macamnya. Silakan dipelajari di buku panduan sholat. Kalau punya nanti saya pinjam ke saya, banyak buku tentang itu, bisa dipinjam, dipelajari. Puasa yang haram itu puasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 1 Syawal sama 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, itu puasa yang diharamkan. Ya, itu haram puasanya. Di luar itu tidak diharamkan, mangga silakan. Baik, menjaga hati dari riya adalah kita harus belajar ikhlas. Ya. Belajar ikhlas. Jadi kita beramal, berbuat semata-mata karena Allah. Jangan berharap ingin dilihat orang. Jangan lihat dipuji orang. Orang itu abaikan saja. Kita fokus pada penilaian Allah. Sedikit pun jangan. Pengen dilihat teman saya, atau yang sudah punya pacar, pengen dilihat pacar saya, atau pengen dipuji orang tua kita sendiri, atau pengen dinilai sama gurunya sendiri. Jangan. Nanti capek. Kenapa capek? Kenapa kita kecewa? Karena ketika kita beramal, tetapi orang tidak memuji kita, akan kecewa. Ya, maka kalau tidak ingin kecewa, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Tadi kita punya harapan dipuji orang, dipuji teman. Kita bekerja, beramal, pengen dipuji orang, tapi orang tidak memuji kita. Malah mengkritik kita. Yang ada adalah rasa kesal, kecewa akan muncul. Makanya dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal soleh, jangan sekali-kali kita mengharapkan pujian dari manusia. Riya itu dari kata ro'a, artinya pengen dilihat, ya gitu. Kata Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, la yaqbalullah, ya, la yaqbalullahu amalan illa amalan khalisan. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal yang ikhlas. Jadi kalau kita beramal, taruhlah sholat misalkan, atau sedekah, infak, berzakat, kalau nggak ikhlas, dari Allah nggak dapat nilai. Itu nol besar. Nol besar. Dari manusia dapat nilai baik. Dari Allah dapat nilai nol. Rugi dia. Rugi kita nggak dapat apa dari Allah. Padahal yang menilai kita kan Allah sebetulnya, bukan manusia. Maka jangan sekali-kali punya harapan pengen dinilai oleh manusia.
termasuk sholat yang membuat kita celaka, ya. Jadi yang membuat sholat itu bikin kita celaka, nggak masuk ke dalam surga, adalah yang dua. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang suka sholat. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Lalai apanya? Satu, lalai waktunya. Kedua, lalai hatinya. Lalai waktunya, selalu mengakhirkan waktu sholat. Engke deui duhur jam 2, asar jam 4:30. Sengaja melalaikan itu. Terus menerus itu malah bisa celaka dengan sholatnya itu. Yang kedua, lalai hatinya, bukan ingat kepada Allah, malah ingat kepada selain Allah. Ada orang yang lupa rakaat karena hatinya lalai, bukan ingat kepada Allah, ingat ke temannya, ingat ke tugasnya, ke pekerjaannya, lupa itu. Jadi orang sholat tapi celaka tadi, pertama sahun, lalai. Kedua adalah alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang sholatnya ria. Ria artinya pengen dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ya, begitu. Itu ibadah kita akan rusak karena ria. Makanya kita terus belajar ikhlas. Bagaimana caranya? Bangun malam. Belajar bangun malam, sendirian bangun. Jangan ada orang yang tahu. Kita bangun malam, menghadap Allah. Mengharap ridho Allah saja. Tidak ingin dilihat orang. Itu bisa dilatih, ya. Gitu. Jadi kalau ria itu, solusinya adalah kita dilawan dengan keikhlasan. Insya Allah. Hanya Allah yang melihat saya. Gitu. Saya hanya Allah saja. Makanya dalam doa iftitah kita selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Kita kan innalillah, kita kan dari Allah, ya hanya untuk Allah saja. Lillah. Kalau enggak lillah, ya lelah kita. Capek. Kalau orang sudah lillah, sekalipun rokaatnya banyak, taraweh akan nikmat. Tapi kalau dengan rasa ingin dipuji orang atau mengharapkan sesuatu dari sholatnya, akan timbul kelelahan dalam ibadahnya itu. Maka mari kita belajar ikhlas gitu. Fitriyan hadir. Yang berikutnya, bagaimana belajar menjaga pikiran nih tadi ya. Mata, pandangan, pendengaran. Ya kita harus selektif. Harus selektif. Dan menjaga pandangan. Sekiranya itu menimbulkan dampak negatif, di dalam surah An-Nur ayat 30, gimana kata Allah di situ?
Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ditundukkan pandangannya. Ya, sekiranya itu timbul dampak syahwat yang kuat, ketika melihat hal itu segera ditundukkan pandangannya sambil beristighfar. Karena kalau mata dibiarkan melihat yang tidak layak dilihat, itu akan semakin liar, akan timbul pemikiran yang buruk. Kan dari mata bisa ke otak, bisa ke hati. Pintunya kan dari mata itu. Ya, orang-orang yang pandai menggunakan matanya itu akan terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah. Karena semua tindakan itu pintunya kan dari mata, ya. Kenapa pencopet tertarik mencopet? Karena melihat ada dompet nongol gitu. Ya, itu kan dari mata dulu. Nah, makanya orang-orang mukmin itu kata Allah, yaghuddu min absarihim. Perempuan mukminat yaghudduna min absarihinna. Ya, jadi kita menundukkan pandangan kita. Selektif. Terus pendengaran kita juga sama. Ini kira-kira obrolan yang nggak baik, kita kan tahu itu bisa membedakan. Obrolan yang tidak baik, di-cut saja. Ya. Terus cara berpikir kita masukkan ilmu-ilmu agama, maka berpikir akan dibimbing dengan agama gitu. Dibimbing dengan Al-Quran, maka akan berpikir yang baik-baik saja. Ya, makanya agar punya pikiran yang baik, cara berpikir yang baik, maka otak kita dimasukkan ulumuddin, ilmu agama. Al-Quran dimasukkan dalam otak kita. Maka insya Allah kita akan berpikir yang baik-baik saja. Bagaimana membangun bangsa yang baik? Bagaimana membangun masyarakat yang baik? Bagaimana membangun sekolah yang baik? Bagaimana membangun keluarga yang baik? Bagaimana membangun bisnis yang baik? Itu buah dari ilmu Al-Quran, ilmu agama. Tapi kalau ilmu yang masuk bukan dari agama, ya, paham-paham yang bertentangan dengan Islam, contohnya sekularisme, liberalisme, ateisme, wah, itu otak kita berpikir yang buruk. Tidak pernah berpikir bagaimana memperjuangkan agama, tidak sama sekali. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, itu tidak ada sama sekali. Ya, makanya perbanyaklah kita mengkaji agama. Perbanyak mengkaji Islam. Selalu berdialog dengan para ulama. Insya Allah kita akan terbimbing dalam cara berpikir kita. Ya, mata kita akan terjaga dengan baik. Pendengaran kita semakin banyak mendengar nasihat-nasihat agama, itu akan baik. Karena kuping pun menjadi gerbang ilmu setelah mata kita itu. Atau pendengaran dulu yang pertama, baru mata kita masuk ilmu lewat kuping dan lewat pendengaran gitu. Dan ingat bahwa pendengaran kita, penglihatan kita, cara berpikir kita, dan isi hati kita akan diminta
pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat nanti. Maka gerbang-gerbang ilmu itu, mata pendengaran, otak kita, hati kita, itu harus dibimbing dengan nilai-nilai agama. Maka berharap kepada para siswa, ya, juga rekan sahabat, agar hidup kita ini baik-baik saja, berjalan di atas rel yang benar, maka mutlak bagi kita akan terus ditumbuhkan cinta kepada agama. Apa itu? Cinta mengkaji agama. Kata Rasulullah mengatakan, mayuridillah khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang dikenal baik oleh Allah, orang yang dikenal menjadi orang yang baik oleh Allah adalah orang yang punya keinginan untuk memahami agama. Ya, maka berharap kepada para siswa rekan sahabat, tumbuhkan rasa cinta, rasa suka terhadap agama. Ya, disibukkan dengan terus belajar agama. Insya Allah agama akan membimbing kita sampai ke akhirat nanti. Matematik cuma di dunia, tapi bukan berarti mengapain matematik, ya. Fisika itu di dunia saja. Tapi kalau agama itu sampai terbawa ke akhirat nanti. Ya, maka harapan kita semua berharap kepada Allah agar Allah memberikan hidayah yang kuat dalam diri kita untuk terus bersemangat di dalam belajar beragama. Ya, setelah memahami agama itu, mohon kepada Allah agar kita diberikan semangat yang kuat untuk mengamalkan agama dalam kehidupan. Karena buahnya ilmu itu adalah amal. Ya. Dan nanti yang dihisab oleh Allah bukan ilmunya, tapi amalnya itu sendiri. Jadi berharap mengkaji Islam itu akan berbuah pada apa? Mengamalkan Islam itu sendiri. Jadi semakin banyak ilmu, berharap semakin banyak amalnya. Nah, ilmu amal dengan dasar ilmu itu yang akan Allah terima. Jadi kalau amal tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbal, akan ditolak dan tidak akan diterima. Ya, jadi suatu amal tanpa dasar ilmu, ya ikut-ikutan saja, tahu kata ilmunya, kata Rasulullah mardudatun, itu akan tertolak. Maka sebelum beramal kita harus tahu dulu dasar ilmunya. Maka untuk sholat yang baik, tahu dasar ilmu sholat seperti apa. Itu hal saya kira yang terpenting. Jadi berharap kajian malam seperti ini ya, kepada para siswa disempatkan walaupun hanya beberapa menit, beberapa waktu saja. Berharap ada ilmu yang kita dapatkan. Dan juga kepada rekan sahabat boleh menyampaikan saran, ya, saran, pendapat gitu. Kalaupun nanti saya salah dalam menyampaikan penjelasan, itu silakan bisa direvisi, bisa diperbaiki. Saya akan menerima segala saran, pendapat dari para siswa, rekan sahabat, gitu. Itu barangkali kajian malam hari ini, ya, berharap dengan obrolan malam hari ini ada nilai yang kita dapatkan, bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, juga kita ada ukhuwah di antara kita. Dan insya Allah malam besok kita ketemu lagi ya, malam Jumat besok. Seperti biasa pukul 8.30
sampai jam 9.30. Terima kasih kepada para siswa yang sudah hadir, Narel, Putri ya, sampai selesai Putri ya. Terima kasih kepada Siti Wanda hadir ya sampai selesai. Terima kasih ya. Juga kiriman bunga mawarnya. Salam ke Pak Haji ya. Salam ke Pak Haji. Juga ke Ibu ya. Salam ke Ibu. Aurel 10.2 hadir ya. Hadir. Ya, tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana, mangga wilujeng istirahat, mangga hatur nuhun.